Gitu ya. Jadi saya tidak boleh suudon, ya, bahwa ini dari skenario mengaswantokan Pak Arsul Sani. Saya nggak boleh suudon seperti itu. Tapi saya punya sikap, tadi sudah saya sampaikan, jabatan ini amanah, dan siapapun yang menjabat, tidak hanya hakim konstitusi, suatu ketika itu pasti akan berakhir. Tinggal karena apa, gitu ya. Jadi nggak usah juga kemudian ini harus kita pertahankan apa mati-matian lah atau apa, biasa aja lah gitu ya itu. Nah, yang kedua kampusnya. Kan memang salah satu yang saya ikuti juga di apa pemberitaan itu, ya. Kemudian ini terjadi 1,5 tahun setelah saya selesai studi, ya. Itu rektornya itu kan kemudian ditahan oleh Komisi Anti Korupsi Polandia, ya. Dengan tuduhan, karena ini Komisi Anti Korupsi, menyuap pejabat Kementerian Pendidikan Polandia, ya, untuk mendapatkan izin yang saya pahami, ya, program eksekutif MBA itu, ya. Nah, saya tidak tahu kemudian perkembangan kasus itu apa, karena ada di Polandia. Kalau saya googling saja, medianya bahasanya bahasa Polandia, kan nggak paham juga kita, itu loh. Tapi bagi saya, ya, kalaupun misalnya ada satu perguruan tinggi tersangkut katakanlah kasus korupsi, katakanlah misalnya mahasiswanya masuk dengan nyuap, apakah kemudian kita mau berkesimpulan semua mahasiswa yang masuk itu pasti nyuap? Enggak gitu juga kira-kira, gitu loh. Itu saya kira-kira perumpamaannya kan seperti itu, tanpa menyebut universitas manapun lah, ya. Nah, belakangan saya tahu memang universitas itu kemudian ganti dari Collegium Humanum menjadi, dalam bahasa Polandia ujungnya Varsovia, gitu loh. Jadi kalau dalam bahasa Inggris itu adalah University of Business and Applied Science Varsovia. Ya sudah, saya merasa lah, apa juga kepentingan saya kemudian untuk apa terus mengikuti itu ya. Ya sudah, itu saya memang tidak terus menerus mengikuti, sekali-sekali saja kalau dapat kiriman saya dari apa teman yang ada di Polandia atau apa yang media bahasa Inggris, ya saya inilah apa saya baca, ya. Tapi gedung masih ada, itu beberapa itu masih ada. Hanya yang saya lihat ganti itu memang akun media sosialnya, ya. Tadinya kan akunnya kan Collegium Humanum menjadi bla 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 Varsovia itu, gitu loh. Tapi kalau saya lihat terakhir saya dikirimi wisuda itu, ya baju wisudanya ya masih sama lah dengan ini, cuma beda itu aja, itu loh. Nah, jadi itu jawabannya. Udah cukup ya. Saya harus sidang, tapi supaya apa meyakinkan, saya mohon teman-teman yang mau ngecek foto atau apa, bahkan ijazah saya di itu, tapi jangan difoto. Jadi kita harus sepakat dulu, nggak boleh difoto, harus dilihat. Nanti di zoom, nanti diedit-edit, gitu loh, kan saya pusing gitu loh kalau itu diinikan. Ya. Ini pertama transkrip nilai saya, ya, nih, ya, itu ya, ya, nah, jangan lama-lama nanti ini kan tadi saya bilang eligible untuk ijazah master ini, ya. Itu. Nah, ini adalah legalisasi dari KBRI. Nah, ini. Mana ininya? Saya harus cepetan, tapi nih. Nah, asli nih. Nah, kalau yang mau lihat nanti silakan aja lah. Saya inilah. Ini diberikan. Nah, kalau ini mau lama nggak apa-apa. Nah, ini
Nah, ini ya. Ya. Ini yang pakai jilbab istri saya, Ibu Sukma Violeta. Yang pakai ini adalah Ibu Anita Lydia Luhulima, dubes kita di sana. Dan beliau ikut bukan apa karena saudaraan sama saya, enggak, karena memang diundang khusus. Ya kalau enggak yakin karena beliau sudah enggak ada, dicek aja sama teman-teman di KBRI sana. Itu karena beliau kan tidak sendirian sebagai dubes, kan didampingi oleh staf pada saat itu. Dan ini di Warsawa ya, bukan di Jakarta gitu loh. Itu loh. Ini ada semua. Itu ya. Tadi saya lupa bawa paspor diplomatik saya karena saya ke sana pakai paspor diplomatik. Hah? Apa udah cukup kan? Makanya. Sudah cukup ya rekan-rekan? Jadi sangat detil, rinci, disertai dengan bukti-bukti. Oh, sudah dibagikan ya buku-buku ya? juga sudah dibagikan. Itu adalah disertasi. Kalau yang aslinya disertasi. Ini setebal ini. Ya. Jadi semua proses sudah dilalui dengan baik. Ini asli, judulnya, ada tulisannya, itu loh. Ya, ini. Ya, udah cukup ya. Baik, terima kasih kepada rekan-rekan wartawan yang sudah hadir. Mudah-mudahan dengan penjelasan dan klarifikasi ini menjadi lebih jelas isunya. Terima kasih, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Saya kalau nggak berani bawa ijazah asli nanti dibilang nggak berani menunjukin ijazah aslinya.